Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Ariel Fala, NIM 03071381823044, mata kuliah pemodelan dari Teknik Geologi 2018 Palembang. Di sini saya akan membahas tentang Journal Development of GIS-based model for extrapolating mesoscale groundwater recharge estimate using integrated geospatial dataset. Pendahuluan. Model berbasis sistem informasi geografis GIS digunakan untuk mendapatkan perkiraan eksplisit spasial pengisian ulang menggunakan pendekatan keseimbangan massa klorida yang bergantung pada ketinggian IDCMB di area 14 cekungan di barat daya Nevada, Amerika Serikat. Pada masing-masing daerah 14 cekungan, persamaan regresi nonlinear dikembang yang menghubungkan pengayaan klorida dengan ketinggian daerah aliran air mata air. Rasio pengayaan klorida sebagai fungsi elevasi digunakan dalam kerangka GIS untuk mengubah data curah hujan berkelanjutan menjadi pengisian ulang spasial yang merepresentasikan 2DeFi negara dari batas bawah, pengisian ulang 1DeFi berdasarkan batas aluvium atau non-aluvium, yang lainnya berdasarkan batas aluvium atau non-aluvium, dan ambang batas ketinggian. Perkiraan yang dihasilkan kemudian dijumlahkan untuk setiap cekungan. Jika dibandingkan dengan ringkasan perkiraan pengisian ulang sebelumnya, untuk wilayah studi, pendekatan IDCMB menghasilkan hasil yang berada dalam 14 dan 3% dari dua data. Tetapi signifikan device jauh lebih besar 31% dari segitiga. GIS terbukti menjadi alat yang sangat efektif untuk menggabungkan data spasial berdasarkan dengan resolusi yang sangat berbeda ke dalam kumpulan data yang terintegrasi dan juga terbukti efektif mekanismenya yang efisien untuk menandakan model statistik yang kuat untuk memperkirakan pengisian ulang. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dengan menggunakan metode ini dan analisis yang disajikan di penilaian tentang kegunaan SIG untuk membangun dan mengintegrasi lapisan data dan melakukan pemodelan dan analisis selanjutnya untuk menghasilkan nilai pengisian ulang yang eksplisit secara spasial pada skala mesoscale yang berguna untuk pemantauan dan penilaian sumber daya. Hasil yang dikembang dalam kerangka GIS kemudian dapat dibanding dan dikontras dengan hasil imbuhan yang dipublikasi sebelumnya untuk area dan cekungan yang sama. Selanjutnya data yang digunakan. Data yang pertama yaitu akuisisi data dan konstruksi data. Pada geologi wilayah studi diambil pada peta geologi 1:500.000 negara bagian Nevada. Versi digital dari peta geologi negara bagian State One dan Carlson diperoleh dari USGS 2003 dalam bentuk busur V-file dan dimasukkan ke dalam sistem informasi geografis menggunakan perangkat lunak ArcView V3.3 untuk alluvial non-alluvial. Dipilih kembali dan dikumpulkan data dan diubah menjadi bentuk spasial V-file. Bentuk unit non-alluvial V-file diubah menjadi raster format RC infogrid dengan resolusi sel 30 meter dan luas spasial digunakan untuk V baik. V pertama dari dua alternatif DeFi, definisi batas wilayah pengisian ulang dalam langkah pemodelan berikutnya. Selanjutnya, data curah hujan. Curah hujan atau yang sering disebut presipitasi dapat diartikan jumlah air hujan yang sangat turun di daerah tertentu dapat dalam satuan waktu tertentu. Jumlah curah hujan merupakan volume air yang terkumpul di permukaan bidang datar dalam suatu periode tertentu, harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dari data curah hujan mengungkapkan model PRISM. PRISM adalah sekumpulan produk data grid bulanan, tahunan, dan peristiwa tunggal dari suhu rata-rata dan curah hujan, suhu max per menit, dan titik embun. Terutama PRISM ini menggunakan skema regresi setimbang untuk menghitung rezim iklim kompleks terkait dengan orografi, bayangan hujan, informasi suhu, aspek kemiringan, kedekatan pantai, dan faktor lainnya. Klimatologi normal tersedia pada 30 akses 800 meter dan data bulanan tersedia pada resolusi Aremin 4 kilo Prism
yaitu data klimatologi resmi USDA. Selanjutnya, data ketinggian. Model elevasi digital DEM ini mempresentasikan grafik komputer 3D dari data ketinggian untuk mempresentasikan medan seluruh area, yaitu luas dan elevasi daerah tangkapan mata air diturunkan menggunakan proses multi langkah yang digabungkan analisis interaktif. Dari data DEM 30 meter menggunakan GIS. Kedua, DEM diubah sampel menjadi resolusi yang lebih kasar digunakan untuk mendefinisikan ketinggian rata-rata dalam spasial eksplorasi metode IDSIMB ke-14 cekungan area belajar. Akhirnya kumpulan data digunakan untuk mengidentifikasi elevasi nilai batas kedua dari dua definisi. Selanjutnya, cekungan hidrologi. Grafik garis digital DLG USG skala 1:100.000 merupakan kumpulan data cekungan hidrografi negara bagian Nevada digunakan menentukan 14 cekungan hidrografi yang dievaluasi di barat daya wilayah studi Nevada. Individu cekungan dengan luas masing-masing tercantum pada referensi vektor dari masing-masing cekungan, yaitu dipilih kembali dan diubah menjadi save file individu, lalu dikonversi menjadi raster. Selanjutnya, pengukuran pegas atau spring measure. Pengukuran konsentrasi klorida dan bromida didapatkan dari sampling 17 mata air yang berada di sekitar 14 mesin di area studi. Mata air dipling untuk memastikan bahwa discharge bersifat lokal dan bukan berasal dari regional flow. Selanjutnya, metode. Metode ini digunakan sebagai metode berbasis sistem informasi geografis atau GIS. Digunakan untuk mendapatkan perkiraan eksplisit spasial discharge untuk pendekatan keseimbangan massa klorida yang bergantung kepada ketinggian IDSIMB di area 14 cekungan di barat daya Nevada, Amerika Serikat. Yaitu pertama metodenya integrasi data GIS. Nah, perangkat lunak ArcView versi 3.3 and ArcInfo Workstation versi 8.3 digunakan untuk mengintegrasikan kumpulan data diperlukan untuk analisis parameter discharge dan melakukan pemodelan selanjutnya dan pendekatan keseimbangan massa klorida yang bergantung pada ketinggian. Integrasi data GIS menggunakan raster dan diterapkan dalam kerangka GIS mode vektor GIS. Lokasi mata air, hidrografi dengan pendekatan keseimbangan massa klorida menggunakan cekungan tahunan, DEM, curah hujan, dan geologi dikembang curah hujan dan klorida untuk memperkirakan pengisian ulang per satuan luas. Berdasarkan asumsi bahwa satu-satunya sumber klorida adalah gabungan pengendalian atmosfer musim gugur, dan satu-satunya penilaian klorida adalah air tanah. Untuk umum dari konsep model yaitu sebagai divide sebagai R dikali 1/4 CP dan P sama dengan CR. Keterangan R, rata-rata pengisian ulang tahunan persatuan luas. CP, konsentrasi klorida tahunan rata-rata spasial. P, rata-rata curah hujan tahunan. CR, konsentrasi klorida dalam air tanah yang diisi ulang. Selanjutnya pendekatan elevation dependent chloride mass and balance pada GIS. IDSIMB menggunakan data curah hujan tahunan dan klorida untuk memperkirakan jumlah recharge per satuan luas. Untuk umumnya, dari model konseptual digunakan untuk pendekatan didefinisikan sebagai R sama dengan CP dikali P per CR. Dapat dilihat keterangannya. Selanjutnya, pengambilan sampel dengan metode Monte Carlo dan dari distribusi parameter digunakan menghasilkan 1000 data. Rata-rata elevasi setiap mata air dan konsentrasi klorida dari debit mata air CR. Konsentrasi klorida dalam hujan CP dan flux curah hujan di dalam wilayah studi. Regresi non-linear digunakan mengembangkan persamaan menggunakan kandungan klorida sebagai fungsi elevasi rata-rata untuk masing-masing dari 17 sumber mata air. Regresi non-linear dari CRNCP versus elevasi N menggunakan metode Gauss-Newton regresi non-linear. Selanjutnya, data curah hujan prisma dimodifikasi oleh persamaan Plumov I yang
dibagi dengan nilai elevasi interpolasi spesifik dari CRN1. CPI menghasilkan 1000 perkiraan recharge untuk setiap cekungan hidrografi. Algoritma ini telah diimplementasi di Arch Markov Language MEL, Arch atau Info Workstation versi 8.3, di mana sel demi sel recharge untuk setiap cekungan hidrografi dihitung dengan persamaan. Dapat dilihat. Recharge untuk masing-masing dari 14 cekungan dihitung menggunakan tools masking di AML code yang mengevaluasi file persamaan di area ditentukan. Dua variasi masking digunakan untuk menghitung recharge di setiap cekungan. Selanjutnya, kerangka kerja berbasis GIS menggunakan grid curah hujan dan ketinggian yang berkelanjutan dengan tingkatan spasial D5 dengan adanya batas satuan geologi aluvium dan non-aluvium. Diperoleh hasil estimasi, himbuan disajikan menampilkan perkiraan minimum, maksimum, dan mean, dan deviasi standar. Pengisian ulang dalam meter pangkat 3 tahun -1. Untuk masing-masing dari 14 cekungan, menyajikan hasil pemodelan berbagai SIG untuk studi berrelasi dengan menggunakan definite oleh di kedua 5 kondisi batas bawah imbuhan, yaitu batas aluvium atau non-aluvium dan batas elevasi 1237 meter.